Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat segenap jamaah majlis Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini masih diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, taufik hidayah sehingga masih mau hadir ke majlis Nurul Fatah. Kita berharap mudah-mudahan dari majlis ini kita akan pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf agak telat, tadi habis dari condet ya, ada Asmaul Husna di Habib Umar ya, ternyata ada maulidnya, biasanya nggak pakai maulid, ada maulid, mau izin gak enak, ya udah dah ya, jadi telat. Baik, kajian kita terakhir tentang syurutul qasar, syarat mengqasar salat, syarat-syarat meringkas salat 4 jadi 2. Ada 7 di matannya, di syarahnya ditambahin 4 jadi 11. Yang sudah kita bahas kemarin 2 ya. An yakuna safaruhu marhalatain. Perjalanannya itu berjarak 2 marhalah, kurang lebih 82 atau 84 km ya, jarak yang akan ditempuh 2 marhalah. Kalau kurang dari 2 marhalah maka tidak boleh qasar ya. Yang kedua, an yakuna mubahan, safarnya itu safar yang mubah ya, karena safar itu hukumnya ada 5. Ada safar yang wajib seperti pergi haji, wajib ya. Ada safar yang sunnah seperti ziarah kubur Nabi Muhammad SAW, atau ziarah orang tua, kubur orang tua, ziarah para salihin. Lalu ada safar yang mubah ya, yang mubah ya safar untuk misalnya ya, ada perlu, ada hajat ya, mau ketemu teman jadi silaturahim, atau ya safar jalan-jalan ya, ke tempat yang tidak diharamkan, mubah. Wal makruh, safar yang makruh, safar untuk menjual kain kafan ya, jadi niatnya menjual kain kafan saja di tempat yang orang banyak meninggal, itu makruh. Cuma kalau tidak safar, misalnya emang ente kerjaannya jual kain kafan ya, enggak makruh itu, enggak. Cuma safarnya ini makruh ya, kalau emang ente niatnya untuk menjual kain kafan. Yang kelima adalah haram, safar maksiat. Nah, sekarang pembahasan kita, orang yang sedang safar dan bermaksiat itu ada 3 macam ya. Yang pertama, al-asi bis safar. Al-asi bis safar ya, ada asi bis safar, ada asi fis safar, ada asi bis safar fis safar, beda-beda ya. Asi bis safar pakai ba. Siapa ini? Orang yang melakukan perjalanan memang tujuannya maksiat, mau ke Bandung mau nonton konser dangdut ya, bisa juga. Mau ke Bandung mau bunuh orang ya, mau ke Bandung mau nyolong. Ini safarnya memang untuk maksiat. Maka orang yang safar seperti ini, dia tidak boleh mengqasar sholat, tidak dapat rukhsah mengqasar sholat ya, karena memang perjalanan untuk maksiat. Seandainya dia masih ingat sholat gitu ya, ya kan ada juga ya, mau dangdut tapi masih sholat gitu ya. Apa ini ya, Bandung ya, ceweknya baru-baru misalnya ya, tapi jangan lupa sholat ya, jangan lupa sholat. Tapi masih sholat juga, qasar nggak boleh qasar karena maksiat ya. Ustaz, bagaimana kalau dia taubat? Kalau dia taubat di tengah-tengah perjalanannya, maka boleh qasar atau enggak? Lihat sisa perjalanannya ada nggak 2 marhalah. Misalnya tadi niatnya mau maksiat, tahu-tahu di rest area mikir, ngapain jauh-jauh kita dosa, ya ziarah aja deh yuk ya kan, Pak Kiai atau kubur wali fulan ya, atau silaturahim keluarga. Nah, berubah niatnya. Kalau dari tempat niat jaraknya masih ada 2 marhalah atau lebih, maka boleh qasar. Tapi kalau kurang dari 2 marhalah tidak boleh qasar. Paham? Ya.
Ini asi bis safar. Yang kedua asi fis safar, pakai fa, fis safar. Asi fis safar. Orang yang melakukan perjalanan dengan niat tidak maksiat, niatnya silaturahim, dagang, apa pokoknya niat yang bagus ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan dia maksiat. Misalnya dia jalan mau ke Bandung ya, mau silaturahim ke keluarga, lewat Kerawang ya, macet. Pas macet ada rumah lampunya kedap-kedip sama suara musik, jedak jeduk ya. Ajep. Wah, ini apaan tuh? Mas, itu apaan, Mas? Itu karaokean, Pak. Oh, mampir dulu. Karaokean di situ. Ya, padahal niatnya tadi silaturahim. Mampir di tengah-tengah jalan ya untuk karaokean, atau di tengah-tengah jalan sambil nyetir mobil dia minum bir. Ya. Minum bir. Tengah-tengah jalan maksiat. Ya, gimana hukumnya? Boleh enggak safar? Masih boleh. Boleh enggak qashar? Masih boleh qashar. Baik jaraknya dia ke tempat tujuan 2 marhalah atau tidak, sisanya tuh ya tetap boleh kok qashar ya, karena memang niat perjalanannya bukan untuk maksiat ya, tapi di tengah-tengah jalan maksiat, yang hati-hati nih, tapi masih boleh qashar, nggak masalah. Yang ketiga asi bis safar fis safar. Asi bis safar fis safar, siapa itu? Orang yang awal safarnya tujuannya tidak berbuat maksiat, nggak maksiat awalnya, mau silaturahim ya, begitu tengah-tengah jalan ngobrol, nonton konser yuk ya, lagi ada ini nih artis Nusantara tuh ngumpul semua. Siapa aja? Oh, Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik ya, siapa lagi tuh ya, apa tuh yang dribble tuh kan ya, trio Serigala sebutin cak. Oh, ini artis top semua nih. Iya. Ya udah dah, nggak jadi silaturahim dah, nonton dangdut aja. Nah, berubah niatnya. Bagaimana ini kalau dia seandainya di tengah-tengah perjalanan dia merubah niat? Boleh nggak qashar? Tidak boleh qashar. Ya, karena tadi awalnya nggak maksiat, cuma dirubah jadi maksiat, jadi tidak boleh qashar. Tapi seandainya ya, ini awalnya udah berubah niat nih, pengen maksiat, di tengah-tengah jalan ngobrol lagi. Ngapain juga kita maksiat, dosa ini, udah bener-bener niat silaturahim ganti, udah dah silaturahim aja dah, ziarah aja dah, nggak usah ke tempat dangdutan ya, rubah lagi jadi ibadah lagi, jadi taat lagi. Boleh nggak qashar? Boleh, walaupun jaraknya kurang dari dua marhalah, iya, walaupun kurang ya. Kenapa? Karena dilihat niat awalnya dia nggak maksiat, di tengah-tengah berubah jadi maksiat, terus nggak lama dia tobat, berubah lagi jadi ibadah lagi, jadi nggak maksiat lagi, maka dikasih rukhsah untuk qashar. Ini 3 jenis orang yang melakukan safar ya. Baik, kemudian syarat yang ketiga sekarang, siapa orang yang boleh qashar? Wal ilmu bi jawazil qasri. Orang yang mau qashar harus memiliki ilmu, pengetahuan kalau qashar itu boleh, minimal itu doang ya. Kalau ente misalnya ngikut-ikutan doang, kita rombongan nih ya, mau ziarah, tahu-tahu nyampe di masjid, ayo salat zuhur sama asar ya, ente nggak tahu tuh boleh qashar ya. Ente ngikut aja, Allahu Akbar, niatnya 4, tahu-tahu imam qashar 2 ya. Kalau ente tiba-tiba bilang, udah dah saya ngikut imamnya 2, terus tanya, Ustaz tadi kok 2 Ustaz? Kan kita qashar. Emang qashar apaan? Meringkas jadi 2. Oh boleh. Wah saya nggak tahu ya, itu nggak boleh tuh gitu. Salat dia nggak sah tuh qashar. Karena apalagi dia tadi udah niatnya 4. Karena ketika dia niat sholat, dia tidak tahu bahwasannya boleh mengqashar sholat. Minimal udah tahu aja. Jadi kalau dia bilang, jadi boleh Ustaz? Boleh. Nah, sekarang saya mau qashar ya. Ya udah, kalau udah tahu boleh. Ya udah boleh. Tapi selama dia nggak tahu, nggak sah sholatnya. Kalau cuma ikut-ikutan doang ya, nggak sah sholatnya. Baik, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, niatul qasri ya, niat meringkas sholat. Jadi harus niat. Kapan niatnya itu? Niatnya itu ketika takbiratul ihram. Bagaimana cara niatnya? Misalnya usolli fardhu dhuhri qasran,
atau usolli fardhu dzuhri rakaataini, usolli fardhu dzuhri maksuratan. Nah, dikosor namanya itu ya. Ada juga yang di kitab lain diterangkan usolli fardhu dzuhri sholatal musafir, ada bilang gitu. Jadi banyak cara niatnya. Kalau ente bingung udah pakai ini aja, usolli fardhu dzuhri rakaataini gitu ya, atau usolli fardhu dzuhri maksuratan. Ada cukup dah tuh ya. Berarti 4 jadi 2 ya. Ini niatnya ketika takbiratul ihram. Kalau seandainya dia enggak niat ketika takbiratul ihram ya, maka hukumnya wajib itmam, wajib menyempurnakan sholat jadi 4. Lupa misalnya, tahu-tahu jamaah 2 ya salam, saya enggak niat qashar, gimana? Enggak boleh salam, bangun nambah 2 rakaat karena ente tidak niat qashar. Jelas ya. Baik. Kemudian syarat yang kelima, antakuna sholatu rubaiyatan. Salat yang boleh dikosor hanya salat yang jumlahnya jenisnya 4 rakaat. Salat fardu yang jenisnya 4 rakaat. Berarti cuma bisa zuhur, asar, isya. Maghrib sama subuh nggak bisa dikosor karena bukan 4 rakaat. Ente jangan coba-coba mengkosor isya subuh jadi 1 ya. Maghrib jadi 1,5 atau jadi 2. Kalau maghrib jadi 2, ada sebagian ulama pendapat yang mengatakan boleh, tapi pendapat sangat-sangat lemah, jadi nggak usah diikutin ya. Subuh jadi 1 nggak boleh ya. Jadi yang boleh kosor cuma zuhur, asar, isya. 4 jadi 2. Jelas ya. Baik. Dan ini sholat yang wajib ya maksudnya ya. Berarti sholat 5 waktu. Kalau misalnya sholat duha, saya Ustaz biasa sholat duha 4 rakaat Ustaz, saya lagi safar, saya kosor jadi 2 ya, nggak ada kosor duha, nggak ada ya kosor. Misalnya saya biasa witir 11 itu saya Ustaz ngerjainnya 4-4-3. Nah yang 4-4-3 saya kosor jadi 2-2-3, boleh nggak? Nggak boleh, nggak ada. Yang boleh itu cuma sholat fardu doang, sholat 5 waktu ya, zuhur, asar, isya. Baik, sampai sini paham ya. Yang keenam, dawamus safar ila tamamiha, masih langgengnya perjalanan sampai sempurnanya sholat ya. Kalau safarnya sudah habis lalu dia ingin qashar, nggak bisa. Bagaimana safar bisa habis? Misalnya sudah sampai tempat tujuan, ente naik perahu kapal laut ya, di tengah-tengah kapal laut udah pengen nyampe kampung halaman ente nih, ente sholat ya, baru 1 rakaat atau 2 rakaat perahunya bersandar di pelabuhan, berarti udah sampai nih. Kalau udah sampai, ente harus sempurnakan 4. Walaupun tadi niatnya qashar, tapi karena sudah habis safarnya harus sempurnakan jadi 4. Atau niat mukim ya, lagi naik mobil mampir ke rumah Adnan yang di Kuningan, rumah ibunya. Ustaz lagi jalan ya ke Jawa, iya lagi mau Ustaz Kuningan, mampir Ustaz lagi di sini nih, mampir. Begitu mampir belum sholat nih, Ustaz belum makan Ustaz ya makan udah, makan dah ya. Misalkan gitu, kalau nyuruh teman mampir, nyuruh guru mampir nyuruh makan misalnya ya. Ustaz nginep aja sini Ustaz ya, Jawa sini di kampung biar pada kenal nih ya, seminggu dah Ustaz gitu. Aduh seminggu kelamaan, 5 hari ya udah. Nah kalau orang sudah niat mukim 4 hari atau lebih selain hari masuk dan hari keluar, maka dikatakan sudah niat iqamah. Niat iqamah memutus safar. Kalau saya saat itu niat mukim di situ 4 hari atau lebih, maka saya sudah tidak boleh qashar. Jelas? Ya. Kayak misalnya santri soleh pengen mondok di Langitan, Jawa Timur misalnya. Dalam perjalanan dia boleh qashar tuh. Tapi begitu nyampe gerbang Langitan, udah bukan musafir lagi, santri sekarang, itu udah niat mukim di situ. Maka begitu nyampe Langitan, ente udah nggak bisa lagi qashar, karena emang ente niat mukim di situ. Jelas ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholati. Hendaknya dia tidak mengikuti atau tidak menjadi makmum dengan orang yang menyempurnakan sholatnya. Tidak mengikuti orang yang menyempurnakan sholatnya
fi juz'in, pada satu bagian min sholatihi, dari sholatnya dia. Artinya gini, kalau kita berjamaah, imam kita ternyata tidak qashar, baik dia musafir ataupun dia mukim, tapi dia nggak qashar, ya kalau mukim kan nggak boleh qashar, atau musafir tapi dia itmam nggak qashar, sholatnya 4. Saya jalan sama jamaah nih, terus saya sebagai pemimpin perjalanan, ya nggak mau jamaah tapi saya nggak mau qashar, ya saya nggak mau qashar. Jamaah pikir saya qashar, ternyata begitu setelah rakaat kedua saya naik lagi. Ini gimana jamaah, boleh nggak qashar? Tadi niat qashar, boleh nggak mufaraqah Ustaz? Saya qashar. Nggak bisa. Kalau ente sudah mengikuti imam walaupun cuma satu rukun doang nih, sebentar doang nih, ya misalnya ente baru takbir Allahu Akbar, baru baca bismillah iftitah, kata Soleh, Nan jangan jamaah sama Jayadi, dia nggak qashar. Ya, akhirnya adzan mufaraqah, nggak boleh, udah nggak boleh qashar lagi, karena ada satu bagian dari sholatnya mengikuti orang yang sholatnya sempurna. Kalau ada bagian dari sholatnya mengikuti orang yang sholatnya sempurna, maka nggak boleh qashar lagi. Makanya perhatiin dulu kalau mau milih imam sebelum sholat, Mam, ente qashar nggak? Gitu. Oh saya enggak. Oh ya udah, jangan sama dia. Ya, qashar aja. Emang kenapa? Saya mukim, mau nggak boleh qashar. Atau sama misalnya jalan sama rombongan, Nan qashar Nan? Enggak. Saya mau itmam aja. Udah jadi qasharin Nan. Ya, nggak mau itmam aja. Ya udah kalau gitu gue imam dah. Nah, jadi di qashar, Adnan itmam. Boleh nggak? Boleh. Jadi boleh qashar, makmumnya yang lihat 4 rakaat, tambah 2 rakaat berarti. Jelas nih? Nah, ya. Baik. Kemudian syarat tambahan dari 7. Ini di matan nggak ada tapi di syarahnya. Yang pertama, qasdu mawdi'in ma'lumin min haitsul masafah. Bertujuan ke satu tempat yang diketahui. Bertujuan ke satu tempat yang diketahui. Diketahui ini harus jelas maksudnya. Diketahui itu maksudnya walaupun cuma arahnya saja. Nggak boleh orang qashar dia melakukan perjalanan tapi nggak ada arah tujuan, ya misalnya Adnan, ya Adnan udah punya calonan, ya tiba-tiba ya nggak ada hujan, nggak ada geledek, nggak ada petir, datang undangan, ya diharapkan kehadirannya di resepsi pernikahan kami. Jeder, ya kan, kaget Adnan, ditinggal kawin sama calonnya, nggak ngomong, nggak apa, ya Anan sumpek, ambil motor atau ambil mobil jalan dia. Kata orang tua, Nan ngapa lu ngambek gitu, nangis gitu? Nggak ada apa-apa Pak, nggak ada. Kata Soleh, ngapa Nan? Nggak ada, udah diam mau pergi. Mana bodo amat, mana kentar? Jalan aja dia tuh, sampai Kuningan, sampai Tegal, sampai kemana ini? Nan di mana Nan? Tahu kemana? Gue mau jalan aja dah, ngabisin bensin. Tanpa arah tujuan yang jelas. Ini nggak boleh qashar, walaupun nyampe Bali nggak boleh qashar. Ya. Kenapa nggak jelas? Mau kemana? Ya, harus jelas arah tujuannya kemana. Ya, walaupun cuma arah doang nggak masalah. Nan mau kemana Nan? Timur. Timur mana? Bodoh, pokoknya timur. Nah, terserah ada tuh. Yang penting arahnya jelas. Ini kalau terserah antar perasaannya kemana dah? Saya nggak tahu dah. Ngilangin sumpah ditinggal kawin, ya kan sedih banget tinggal kawin. Ya kan, kita udah nunggu, ya, dia tinggal kawin, wah kurang ajar banget tuh, ya, patah hati itu, broken heart, ya, akhirnya untuk ngilangin kesedihan dia pergi, ya, makanya kalau ingin safar itu jelas arahnya kemana, ya, mau kemana Nan? Papua, biar kata jauh, ya, Papua, emang ada siapa? Nggak tahu ada siapa, oke Papua, lihat orang jelek, biar rupa sama yang cakep, ya. Bis lagi bete, ya kan, orang kalau lagi bete kan lagi kesel, harus ada cara biar nenangin dia, ya. Di antara yang bikin tenang hati itu ya selain ibadah, ya selain baca Quran, lihat tanaman-tanaman yang hijau, itu menenangkan hati itu. Makanya orang kalau sumpah pergi ke puncak karena banyak hijau-hijau, ya ada yang bening-bening juga gitu kan, puncak. Atau pergi ke laut, ya saya waktu di pondok itu di Jombang itu kalau lagi sumpah itu perginya kemana? Sawah, karena di belakang pesantren ada sawah gitu. Kalau sore-sore tuh waktu mau sunset, ya, kan
hawanya banyak burung-burung gitu. Dulu kayak itu di pinggir sawah ya. Kadang apalagi awal-awal mondok kan nangis ya. Sebenarnya sih nggak mau nangis gitu ya. Dulu waktu lagi mondok pertama kali itu disuruh bareng sama sepupu Ana, adik kelas, jadi beda 3 tahun sama Ana, adik sepupu Ana. Dia kalau mondok kan awal-awal ya nangis ya, nangis ingat rumah gitu ya. Kenapa dek? Ingat rumah bang, jalan ya ke sawah gitu. Gara-gara dia nangis kita pengen nangis juga jadi kacau banget. Udah akhirnya ajak muter-muter aja tuh, tenang kalau lihat sawah tuh tenang, hijau gitu ya. Bahkan waktu Anda di Kendal dulu waktu lulus SD, Anda mondok ya, lulus SD mondok, Anda masih kecil ya, kangen rumah, nangis. Tuh kalau nangis dibawa muter tuh sama senior tuh, muter-muter ke pondok. Dia bawa kemana? Ke Pondok Putri, lewatin pondok cewek. Fit jangan nangis, malu. Kan ada cewek malu, gitu tensin dong. Waduh, cewek malu, kita udah hapus. Gitu. Kalau ada cewek berhenti kita malu, masa cowok nangis gitu kan? Ya. Ntar pas sholat nangis lagi. Ya, aduh, kacau banget. Ya, kalau mondok begitu tuh, cuma paling begitu seminggu doang tuh. Ya seminggu, habis itu udah biasa lagi. Ya. Cuma memang dulu waktu SD itu Anda nggak bertahan, soalnya apa? Mama nyuruh pulang. Telepon, Pak, betah Pak, enak mondok gitu kan. Udah sabar aja, kita juga betah. Banyak bangsatnya Pak, aku tidur, nggak apa-apa gitu kan. Aduh, ya udah kita babak gitu. Sabar. Baru 2 hari, baru 3 hari. Ya udah. Seminggu nelfon lagi, ya angkat mama. Nah, gimana kabarnya? Sehat ya, sehat. Enak nggak? Nggak enak mah. Nggak enak mondok. Pulang aja, pulang. Suruh pulang. Bener nggak papa mah? Iya pulang aja. Tapi papa marah. Udah ntar mama yang bilangin, udah pulang aja. Udah suruh pulang gitu. Bedanya masa bapak tuh gitu. Makanya ya, kalau anak lagi mondok, minggu pertama handphone matiin aja biar bisa nelpon, biarin ya. Sabarin. Di pondok tapi enak, teman banyak ya. Kalau yang pernah ngerasain mondok pasti kangen sama suasana pondok. Teman banyak banget, enak teman pondok tuh. Ya. Kita nggak punya duit, ada aja yang bagi gitu. Ya. Traktir, makan bareng-bareng gitu. Lagi ada kiriman nih. Sekamar ada 8 orang, 10 orang. Ayo, mana? Mie ayam menara. Wah, itu udah asik tuh. Ini traktir nih? Iya, traktir. Wah, asik gitu. Nama boleh nggak? Jangan. Sekali aja. Asik banget tuh. Semangkok cuma 3.000 dulu, apa 5.000 ya? Asik banget tuh. Ya. Pondok tuh seneng banget pondok tuh. Ya. Yang nggak pernah mondok rugi ente, nyesel ente. Mondok dah sekarang dah. Ya, mondok. Iya, anaknya sampai sekarang masih mondok. Pondok hijau, pondok hijau, ya. Saudara yang pondok Indah Mall itu ya. Mondok enak nih mondok itu ya. Gak gaul kalau nggak mondok nggak asik. Ya. Enakan mondok dah. Ini harus tujuannya jelas mau kemana. Ya nggak boleh kita tuh jalan buang-buang waktu gitu, ngapain? Tahu dah Ustaz, saya lagi sumpah Ustaz, ngilangin pikiran aja ya, bete ini. Mau kemana? Ya udah tahu kemana dah. Ya ntar lihat aja dah, jangan lihat aja ya, nggak bisa bensin. Ini yang syarat yang ke-8. Yang ke-9, at-taharruz amma yunafi niatal qasri, menjaga dari perkara yang bisa membatalkan niat qasar. Ya, menjaga diri dari perkara yang bisa membatalkan niat qasar. Ente udah niat qasar, dirubah. Saya sholat fardhu zuhri rakaataini, di tengah-tengah sholat 4 aja dah. Ya udah, nggak boleh qasar. Udah niat qasar diganti niatnya jadi itmam, nggak boleh qasar lagi, udah harus sempurna ya. Atau ya ragu-ragu, qasar enggak, ya udah nggak bisa qasar dah ya. Dan sholat udah padahal udah niat qasar nih, tahu qasar apa enggak ya, kayak kalau qasar kayak nggak mantap nih, cuma 2 ya. Ragu nih, nah itu udah niat begitu tuh, ragu tuh batal dah qasarnya, harus menyempurnakan 4 rakaat. Syarat yang ke-10, an yakuna safaruhu li gharadin sahih. Safar yang dia kerjakan itu harus dengan tujuan yang benar menurut syariat. Kalau niatnya nggak benar, ente mau kemana leh? Saya mau ke Cirebon Ustaz. Mau ngapain? Soalnya Tegal ya.
saya mau ke Tegal Ustaz, ya. Mau ngapain ya ke Tegal? Katanya sih Ustaz, gedung-gedungnya udah keren sekarang, saya mau lihat aja gitu. Kerennya semana sih? Nah, safar ke Tegal cuma mau lihat gedung-gedung kota Tegal. Ini bukan tujuan yang benar menurut syariat. Ngapain lihat gedung? Ya, mendingan ganti niat. Mau ngapain lagi ke gedung? Ke Tegal? Silaturahmi Ustaz. Saya ada keluarga ibu di sana, keluarga bapak. Itu benar niatnya tuh. Ini enggak cuma lihat gedung doang, nggak boleh. Ya, ente ke puncak, sebenarnya kalau dari sini kurang dari 2 marhala ya, nggak boleh kosor. Ya misalnya puncak jauh dah, atau gunung Bandung dah, ngapain Bandung? Ya mau lihat gunung-gunungnya Ustaz, ya ngadem-ngadem gitu. Itu bukan niat yang benar tuh. Ya, gimana niatnya kalau kita mau niat rekreasi, misalnya mau jalan-jalan ke Bandung kemana gitu, niatnya apa? Tadabbur alam. Ya, saya pengen lihat kekuasaan Allah Ustaz, keindahan yang Allah ciptakan, biar tambah cinta sama Allah. Nah itu boleh, niat bener namanya itu, ya. Tapi jangan lihat cewek. Tapi kan cewek keindahan juga, tapi jangan ceweknya dilihat, ya. Lihat gunung yang indah, laut yang indah, di situ ada cewek, ya itu namanya bonus, ya. Tapi jangan dicari, ya. Nyari yang cewek cakep sebelah mana? Cari cewek cakep, ya. Apalagi kalau sama istri, ya makin ribut dah, ya. Mata kamu, ya, jaga, ya. Laki-laki, ya, jaga mata. Oke, kalau perempuan itu selalu benar. Anda tadi ngirim video lucu, anda nonton ketawa, anda kirim ke bunda, tahu bunda nonton apa enggak tuh? Ya, laki-laki itu selalu salah. Istrinya nanya, kamu makan apa beb? Makan apa ya? Ya, terserah kamu aja dah. Terserah itu apa? Gitu kan? Ya apa? Kamu maunya apa? Kok kamu belum jawab, udah nanya lagi aku maunya apa? Kamu maunya apa? Ya, ya apa aja, terserah. Dasar laki-laki nggak punya pendirian. Salah lagi. Cepetan jawab, mau makan apa? Ya, ya udah dah, yang kamu pesan saya pesan, daripada kamu capek. Cuma megang handphone doang masa capek? Emang saya perempuan lemah? Wah, marah lagi. Kamu ngina saya, jangan marah lagi. Nah, salah lagi. Perempuan ya nggak bisa disalahin, ya. Diikutin aja, ya. Diikutin, begitu dia belok lurusin. Ya, perempuan itu lah, ya. Nggak bisa dikerasin, lembutin aja. Jadi apa enggak? Kalau jadi ayo, kalau enggak ya udah, gitu ya. Yang 10, yang 11, ya. Mujawazatul balad, masalan, ya. Illam yakun lahu subnya. Jadi syaratnya boleh kosor itu kapan? Kalau sudah keluar dari batas kampung, ya. Kalau kampungnya itu dipagar kayak zaman dulu ada gerbang, Madinah tuh ada gerbangnya, Mekah ada gerbangnya, Tarim ada gerbangnya. Begitu keluar gerbang Madinah, walaupun baru selangkah tuh udah boleh kosor. Kalau tujuannya jauh, ya. Ya, misalnya kita ya di kampung Gandaria misalnya Gandaria itu ada gerbangnya gitu. Ya, begitu lewat Gandaria, padahal kita mau kemana, ke Bandung, itu ada masjid di samping gerbang, boleh sholat karena udah melewati batas kampung. Ya, cuma emang kadang yang jadi kendala itu yang Anda bilang tuh di ada Thalibin dikatakan kalau ada 2 kampung besar bangunan nyambung maka dianggap satu kampung besar. Akan repot ini. Ya, saya sebenarnya ini saya udah bukan Jakarta. Orang jelas-jelas ada gapuranya itu, ya. Selamat datang di kota Tangsel, ya. Dan gambarnya udah bukan Anies Baswedan lagi. Siapa namanya saya lupa juga, nggak kenal juga saya, nggak penting juga. Karena saya tetap aja gubernur saya Anies gitu ya. Walaupun saya orang Tangsel sekarang, tapi tetap Jakarta saya, ya. Tapi saya udah bukan Jakarta. Ya, begitu saya masuk perbatasan itu tuh, lewatin. Saya sebenarnya ya, atau saya sekarang warga Tangsel, begitu ngelewatin perbatasan kan sudah safar namanya, saya boleh jama itu. Kalau kosong mungkin nggak boleh, ya sebenarnya boleh jama sebenarnya, ya, cuma kan ada pendapat yang mengatakan kalau 2 kampung bangunannya nyambung maka dianggap satu kampung besar. Saya hati-hati juga jadinya, udah nggak usah jama sih, ngapain juga jama, dekat banget lagi, ya, baru lewat perbatasan doang, ya kan? Jadi sebaiknya ya setelah yakin melewati batas kota baru kita boleh melakukan kosor, ya. Ini kalau misalnya batas kota beda-beda ya, ada yang pakai gapura, ada yang pagar,
Ya, kalau di tepi laut ngelewatin dermaga pelabuhan itu di batas kota namanya. Ya, tergantung kotanya bagaimana. Sampai sini jelas? Jelas ya. Baik, kemudian Ustaz, ini saya bagusan qashar apa enggak? Kata para ulama gini. Kalau perjalanan kita mencapai 3 marhalah. 3 marhalah itu berarti kan satu marhalah kan 41 ya. Berarti 123 km ya. Ketika berjalan lebih dari 3 marhalah, maka yang afdol itu qashar. Kenapa? Karena di pendapat mazhab Imam Abu Hanifah ya, kalau tidak yujibu itmam illam yablugha wal qashar. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau perjalanan sampai 3 marhalah itu wajib qashar. Tapi kalau kurang dari 3 marhalah wajib itmam. Nah, ada pendapat begini, kalau perjalanan kita lebih dari 3 marhalah, lebih dari 123 km, maka kita sebaiknya qashar saja supaya sholat kita sah menurut semua ulama. Jelas ya? Baik. Bahkan terkadang qashar itu jadi wajib. Kapan wajib qashar? Kalau saya nggak qashar, Ustaz, nggak cukup nih Ustaz, saya kerjain waktunya, udah pengen mepet. Ya, sekarang saya qashar zuhur sama asar di waktu asar. Ini bentar lagi maghrib. Kalau saya sholat 4-4, aduh keburu maghrib Ustaz. Cuma kalau 2-2 masih keburu. 2-2 wajib tuh hukumnya. Jelas ya? Nah, itu sementara masalah qashar ya yang perlu kita perhatikan. Jadi besok-besok kalau lagi melakukan safar itu kita udah ngerti, ini saya boleh qashar apa enggak ini. Lihat jaraknya, lihat safarnya safar apa, ya tujuannya jelas apa enggak, udah ngelewatin batas kota atau enggak, sholatnya 4 rakaat atau enggak, itu syarat-syarat itu kita pikirin supaya begitu qashar sholat kita sah. Jelas kira-kira? Jelas ya? Baik, udah malam, kita tutup dengan Fatihah. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Baik, bolong. Apa? Ulang tahun? Oh, pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan sebuah kiat untuk memperkuat hati kita agar dapat segera memaafkan sesuatu yang sangat membuat sakit hati kita dan ikhlas dengan hal tersebut. Terima kasih Ustaz. Waduh, ini pertanyaan tasawuf ya. Kajiannya fikih tapi pertanyaan tasawuf, gak apa-apa. Ustaz, kita disakitin orang ya. Gimana cara kita bisa kuat dan mudah memaafkan? Ya, Masya Allah. Emang kalau hati itu ya gampang-gampang susah ya. Tapi kalau di tasawuf itu kita diajarkan untuk bisa memaafkan orang. Caranya gimana Ustaz? Ya, caranya gimana? Ya, caranya yang pertama, kita ini harus sadar semua yang terjadi itu pasti udah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang bisa bergerak, berkata, mengerjakan sesuatu atas izin Allah. Jadi sebenarnya tuh orang yang nyakitin kita, ya Allah pengen ngetes kita begitu. Jadi kalau kita semua kembaliin sama Allah, ya udah, yang ada la haula wala quwata illa billah. Udah. Ya, sabar aja. Serahin semua sama Allah. Sakit banget Ustaz ditinggal kawin, iya nggak apa-apa. Siapa tahu setelah kita sakit ini Allah kasih nikmat berikutnya. Ya, selalu positive thinking sama Allah. Apapun yang menimpa kita, jangan pernah kita pendam dalam hati, semua aduin ke Allah, pasrahin sama Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Jadi itu syarat paling penting itu ya. Karena hidup itu kan kata Rasulullah, imma kita syukur, imma kita sabar. Disakitin orang itu termasuk ujian kita untuk sabar. Bisa nggak sabar? Ya, dan jangan sampai kita ngebalas orang itu sama seperti perlakuannya sama kita. Jangan. Kita disakitin, besok gua sakitin lu. Jangan. Paham? Ya, saya aja masih belajar dalam hal itu. Ya, sama. Kita sama-sama belajar. Artinya saya selalu gini. Ya, kadang bunda tuh suka agak ngedumel. Kamu diem aja digituin. Ngapa nggak ngelawan sih? Gitu ya. Diem aja. Saya bilang, ngapain ngelawan? Ya. Toh kita juga nggak rugi-rugi amat ya. Toh kalau emak kita diambil sama dia ntar bisa ditutup di akhirat ya. Apalagi yang bukan hak kita, udah biarin aja ya. Nggak usah sampai kita dendam sama orang ya. Pelongin aja, selalu positive thinking. Pasti nih
di balik ini Allah mau kasih yang baik buat kita. Kalau kita udah husnudzon terus sama Allah, ntar Allah kasih baik. Gitu, ya. Sakit hati kalau kita rasain terus, orang yang nyakitin kita, dia belum tentu mikirin kita. Bahkan emang dia pengennya begitu, bikin kita sakit hati. Jadi untuk ngelawan dia, gimana caranya? Kita jangan sakit hati, biasa aja. Gitu. Enak ya? Diambil nih sama teman, ditikung cewek kita, ya kita udah demen, nikahin duluan, ya udah biasa aja, ya cari aja yang lain. Kalau bisa cari yang lebih cakep lagi dari itu, biar dia nyesel loh, ya nggak sama gua nih, ya yang baru lebih cakep lagi, ya apalagi kalau kita sukses, tunjukin sama dia kita bisa lebih dari yang dia katakan. Jadi sakit hati jangan dibalas dengan dendam, jangan, ya biasa aja. Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tafwid, serahin diri sama Allah, la haula wala quwata illa billah. Habis itu ya husnudzon sama Allah. Pasti setelah ini akan ada kebaikan. Setelah ini akan ada kebaikan. Justru ya kita bersyukur sama ada orang-orang model begitu tuh. Yang nyakitin kita bersyukur. Oh, ternyata sifat begini nggak baik nih. Saya aja sakit digituin. Belajar dari situ supaya kita nggak nyakitin orang lain. Gitu. Jangan kita sama kayak dia. Jangan, kita harus balas. Ya kalau nanti balas nanti sama kayak dia dong, nggak ada bedanya, sama-sama belangsak. Oh, biar aja, ya. Jadi gimana Ustaz biar memperkuat hati kita, deketin diri sama Allah, curhat aja sama Allah. Saya masih belajar seperti itu tuh. Jadi kalau ada orang nyakitin saya, ya kesal juga kadang, ya kesal. Tapi udah saya ngadu aja sama Allah. Ya Allah, saya diginiin, gini, tolong ya. Maafin saya kalau saya punya salah, ya kasih saya petunjuk bagaimana cara ngadepinnya. Udah gitu aja udah. Ya. Kalau kita semua ngadunya sama Allah, ntar Allah kasih jalan tuh. Ya. Jangan pernah taruh dendam di hati kita. Ustaz, saya emang nggak boleh marah? Boleh, tapi Nabi bilang jangan sampai lebih dari 3 hari. Udah, habis itu biasa aja. Ya, santai aja. Memang nggak bisa dimungkiri kalau kita udah disakitin orang, kita mungkin biasanya akrab sama dia, terus sekarang kurang akrab, ya itu manusiawi. Cuma yang penting di hati kita nggak ada dendam. Biasa aja gitu, ya. Jelas kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Jadi jangan kayak cita-cita tak. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Jangan, ya. Sampai diulang-ulang sakit, sakitnya tuh di sini. Gak usah gitu-gitu amat. Ya sakit, ya cuma biasa aja. Ya, banyak istighfar aja dah. Ya, kalau sumpek tuh resep saya, ya sumpek. Kalau saya pribadi tuh ya lagi sumpek apa aja dah, ada sama masalah rumah tangga, sama saudara, sama jamaah, sama apa, ngapain? Ziarah, baca Quran dah. Ziarah ke kubur orang soleh atau ke orang tua, baca Quran dah. Udah doa sambil nangis dah. Udah selesai. Plong dah. Kalau udah nangis plong dah. Ya Allah, saya diginiin. Udah cerita, selesai cerita udah. Gak usah cerita sama orang. Kalau cerita sama orang ntar yang ada makin gedek sama dia, ya. Apalagi kompor-komporin, emang tuh Fit bener tuh, lawan Fit, udah makin kita dah, makin kesal jadi, ya. Udah, gak usah sakit hati, gak sakit hati, gak usah dipendam, gak usah lama-lama, maafin aja. Ustaz jangan minta maaf, maafin aja, ya. Jadi usaha dia nyakitin kita nggak berhasil, ya ketemu dia kita nggak gedek, biasa aja, maafin aja, ya. Enak banget Ustaz, salah dimaafin, iya enak. Terus kita dapat apa? Kita dapat ampunan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah begitu. Ya. Itu aja. Ada yang ulang tahun? Waduh, berarti enggak makan dong ya. Ayo kita baca suratul Fatihah. Saya belum makan ini ya. Tadi Asma itu sebenarnya habis Asma makan. Cuma saya lihat jam 8:30. Waduh, Dil. 8:30 Dil. Ya. Enggak makan, Ustaz? Enggak apa-apa ya? Ya enggak apa-apa. Lapar juga ya. Tapi enggak apa-apa ya. Saya pikir ada ulang tahun, enggak ada ulang tahun. Tapi ada gorengan kan? Nggak ada juga gorengan? Ada? Nan, ada nggak? Kok ragu-ragu gitu Nan? Kalau nggak ada, Anda beli nih. Gak bercanda Nan ya. Kita baca suratul Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mohon maaf kalau kemalaman. Ya biasa kita jam 10 selesai. Ya anggap aja lah sesekali ya. Juga sebelum doa pengumuman kemarin rapat majelis gabungan kita maulid tanggal 20 Februari hari Ahad pagi.
lokasinya di Masjid Nurul Yakin ya. Jadi nanti kita gabungan nih panitia Ahbab, Nurul Fatah, Najmun Nabi, Nurul Yakin ya. Yang majelis lain kita undang aja, ngikut aja dah, karena jauh-jauh, kita yang dekat-dekat ya. Nanti siap-siap jadi panitia ya, untuk ikut andil bantu Maulid Nabi kita Muhammad SAW plus Isra Mi'raj gitu, karena udah masuk bulan Rajab gitu ya. Kalau mungkin ada yang mau bantu materi, ada rezeki lebih silakan, karena memang dana kita target 40 sampai 50, baru nyampe setengah doang, 26 ya. Jadi ntar kita lihat dah gimana ya, mudah-mudahan sih masih ada kesempatan nambah, dan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.